Media sosial itu sering memberikan penguatan positif yang tidak terduga. Tidak terduga itu sering mengagetkan kita. Misalnya melalui like and comment, komentar dan like, itu kan menyenangkan. Kadang kita posting dapat like banyak, dikomentari bagus-bagus. Kadang kita posting bagus, tidak ada yang like, tidak ada yang komen. Ini membuat kita penasaran. Terus pingin terus-terusan gimana caranya ya biar dapat like yang banyak, biar dapat. Jadi ada kesenangan, ada harapan untuk dapat feedback positif. Dan yang tidak terduga. Kalau terduga itu tidak terlalu menarik. Pokoknya setiap saya posting pasti yang like 1000 orang, itu kamu mesti ogah-ogahan. Tidak terlalu menarik. Tapi ini bisa tidak di like sama sekali, bisa di like 1000 orang. Itu kamu penasaran gimana ya biar di like 1000 orang terus. Itu lama-lama membuatmu tambah kecanduan. Kita kalau ngisi waktu luang hari ini bisa dipastikan nyekrol. Jadi tangan ini gatel kalau tidak ada HP itu sekarang sudah rasanya belum lengkap. Jadi apa? Nyekrol, infinite scrolling. Terus kamu nyekrol. Algoritmanya media sosial, algoritmanya Google dan lain-lain, itu kan mereka membaca kita itu senangnya apa. Dan dia akan menawarkan hal yang sama setiap hari, yang mirip, yang senada dengan itu. Itu yang membuat kita terus tertarik. Jadi, senengnya mencari kelemahannya tokoh ini. Kamu tiap hari akan ditawari kelemahannya tokoh itu, dan terus kamu seneng akhirnya ngekliki itu. Jadi, itu algoritmanya media sosial. Itulah yang membuatmu kecanduan. Padahal efeknya, yang pertama, kalau kita sudah kecanduan medsos, fokus menurun, produktivitas menurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Baik, bismillah. Kita ketemu malam hari ini dengan beliau, Cal Newport. Kata beliau, orang kok bisa ya Pak kecanduan dengan media sosial? Setidaknya alasannya 2, kata beliau. Ini secara psikologi ya. Yang pertama, media sosial itu sering memberikan penguatan, istilah beliau ya, penguatan positif yang tidak terduga. Tidak terduga itu sering mengagetkan kita. Misalnya melalui like and comment, komentar dan like, itu kan menyenangkan. Kadang kita posting dapat like banyak, dikomentari bagus-bagus. Kadang kita posting bagus, tidak ada yang like, tidak ada yang komen. Ini membuat kita penasaran. Terus pingin terus-terusan gimana caranya ya biar dapat like yang banyak, biar dapat. Jadi ada kesenangan, ada harapan untuk dapat feedback positif. Dan yang tidak terduga. Kalau terduga itu tidak terlalu menarik. Pokoknya setiap saya posting pasti yang like 1000 orang, itu kamu mesti ogah-ogahan. Tidak terlalu menarik. Tapi ini bisa tidak di like sama sekali, bisa di like 1000 orang. Itu kamu penasaran gimana ya biar di like 1000 orang terus. Itu lama-lama membuatmu tambah kecanduan. Kayak orang judi itu. Judi itu mungkin ada yang ahlinya. Bayangkan kalau kalian menang terus, itu mungkin malah, rasa kayak main game kok, game overnya terus-terusan sampai finish terus. Kamu tidak terlalu tertarik. Tapi yang bikin menarik game judi itu kan, bisa menang, bisa tidak, ada dekannya. Ternyata menang. Terus kamu kecanduan. Begitu kamu kalah, gimana caranya biar menang? Kenapa? Biar yang kemarin kalah bisa balik. Kok kamu menang?
Kamu pengen menang lagi, biar menangnya lebih banyak. Itu sama, like and comment itu begitu. Kamu sudah dapat like banyak, kamu pengen dapat like lebih banyak lagi. Kalau masih dapat like sedikit, kamu gimana caranya biar like-nya lebih banyak? Subscribernya lebih banyak, apalagi yang sudah dimonetize. Perasaan ini video menarik loh ya, kok tidak ada yang nanggepin ya, dan kamu galau itu. Saya coba yang kayak gini, loh kok masih ada yang enggak. Ini kayak orang judi, bikin nagih. Apalagi kamu sempat menang. Judi itu kan memang godaannya begitu. Tiba-tiba kamu menang banyak, terus besok tidak menang sama sekali. Kamu tambah penasaran, ingin menang lagi. Persis sama algoritmanya media sosial. Sama di grup WA-mu kan kadang begitu. Begitu kamu posting, temenmu nanggapi semua. Wah, dari mana ini fotonya menarik. Besok foto yang sama, tidak ada yang nanggapi. Ini gimana sih teman-teman itu? Ya seperti itulah algoritmanya media sosial. Membuat kita kecanduan. Penasaran terus kita. Gimana caranya saya biar viral terus. Biar ditanggapi terus. Senang ternyata dijempoli teman-teman itu. Nah ini yang membuat kita kecanduan medsos. Yang kedua menurut beliau, dorongan untuk validasi sosial. Di bukunya beliau bilang begini, we are social being who can ever completely ignore what other people think of us. Kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa sepenuhnya mengabaikan apa yang dipikirkan orang lain tentang kita. Jadi kita selalu ingin mencari validasi dari orang lain. Ingin selalu disetujui, ingin selalu di-like, ingin selalu dikomentari. Ingin menegaskan bahwa kita baik, ingin menegaskan bahwa kita hebat, ingin menegaskan bahwa kita luar biasa. Itu kemudian kita mempostingnya di medsos kita. Jadi keinginan untuk mendapatkan validasi. Sebelum ada yang memvalidasi, kamu merasa ragu-ragu, apa kamu itu baik beneran, apa kamu itu hebat beneran. Baru kalau sudah banyak yang memvalidasi, kamu tenang. Padahal kadang-kadang hari ini di like banyak orang bukan berarti mereka suka ya. Kadang-kadang ya basa-basi saja. Kadang-kadang ya sopan santun saja. Kasihan temanku ini sudah capek-capek bikin video, masuk aku diam saja. Sudahlah tak like. Ya banyak juga yang begitu. Toh begitu kita merasa tervalidasi. Berarti saya penting ya. Berarti saya luar biasa ya. Padahal temanmu ratusan yang melike cuma 4, 5. Itu pun kamu merasa tervalidasi. Nah ini yang membuat kita kecanduan. Ingin terus-terusan di situ. Rasanya kamu belum eksis kalau belum posting, kalau belum ngeklik, kalau belum menyampaikan sesuatu di medsos. Nah, dilanjutkan lagi oleh beliau begini. Dari akar psikologis tadi terus muncul algoritma kecanduannya. Yang pertama notifikasi. Kita selalu diingatkan untuk balik lagi, diingatkan untuk posting lagi, diingatkan untuk kayak di Facebook gitu loh. Apa yang kamu pikirkan hari ini? Nah itu kamu terus dipancing begitu kan tiap hari. Terus apa ya? Terus kamu nyari-nyari enaknya posting apa ya? Enaknya menyampaikan apa ya? Jadi notif-notif itu ya mancing kamu untuk masuk berpartisipasi. Kemudian infinite scrolling. Kita kalau ngisi waktu luang hari ini bisa dipastikan nyekrol. Jadi tangan ini gatel kalau tidak ada HP itu sekarang sudah rasanya belum lengkap. Jadi apa nyekrol? Infinite scrolling. Terus kamu nyekrol. Kemudian yang ketiga, ini istilahnya filter bubble. Filter bubble itu
algoritmanya media sosial, algoritmanya Google dan lain-lain, itu kan mereka membaca kita itu senangnya apa. Dan dia akan menawarkan hal yang sama setiap hari, yang mirip, yang senada dengan itu. Itu yang membuat kita terus tertarik. Jadi, senengnya mencari kelemahannya tokoh ini. Itu kamu tiap hari akan ditawari kelemahannya tokoh itu, dan terus kamu seneng akhirnya ngekliki itu. Jadi itu algoritmanya media sosial. Itulah yang membuatmu kecanduan. Padahal efeknya, kata Cal Newport, yang pertama, kalau kita sudah kecanduan medsos, fokus menurun, produktivitas menurun. Pinginnya sih bikin tulisan, tapi kok akhirnya yang dibuka YouTube, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Nggak jadi tulisan. Lagi asik-asik nulis, wah ini perlu tanya ChatGPT. Sebelum tanya ChatGPT, ternyata kolom Facebooknya buka. Ternyata itu yang dibuka dulu. Terus fokus kita sulit sekali. Apalagi notifikasi hidup. Bolak-balik ding, bolak-balik kering, bolak-balik, wah sudah. Jadi begitu dinasihati, Mas, kalau sedang nulis-nulis, sedang ada yang penting, dimatikan saja HP-nya. Lu nanti kalau ada yang penting gimana, Pak? Itu jawabanmu kan mesti begitu. Kamu tidak berani meninggalkan, seolah-olah kamu penting sekali. Nah, kamu sepenting itu. Yang kedua, kecanduanmu di medsos biasanya membuahkan kecemasan karena pembandingan. Jadi lihat orang lain lebih hebat, lihat orang lain lebih luar biasa, lihat orang lain yang tampak sempurna, itu membuatmu cemas. Aku kok tidak begitu ya? Dan tentu saja orang itu memposting di medsos itu kan hal-hal yang hebat tentang dirinya. Kalian juga kan yang kalian pamerkan kehebatanmu, keluar biasaanmu. Apa pernah kamu yang memalukan, yang jelek-jelek tentang dirimu kamu posting? Tidak ada. Orang lain juga begitu. Akhirnya apa? Begitu masuk medsos yang kamu lihat suksesnya orang, berhasilnya orang, cantiknya orang, luar biasanya orang, terus kamu jadi galau sendiri. Aduh, temanku kok sepinter itu ya, aku kok enggak bisa ya. Temanku kok kelihatan masih cakep banget, aku kok masih rasanya kok sudah lebih tua ya. Kamu tiap hari gelisah itu. Padahal mungkin dia hanya pamer saja, mungkin dia filternya berlapis 7, mungkin dia... Kamu tidak peduli itu, pokoknya kamu merasa minder saja pada akhirnya. Cemas. Nah, hidupmu jadi tidak nyaman sudah. Kamu membandingkan. Dan yang ketiga tentu saja mengurangi interaksi sosial. Kamu tidak cerdas secara sosial. Karena hidupmu di dunia digital, dunia maya. Dunia sosial yang nyata kamu gagap. Kadang jadi mudah dimanipulasi, mudah ditipu, tidak peka sosial. Tidak peduli tetanggamu kiri kanan. Kamu hanya mikir dirimu saja karena selama ini duniamu itu saja yang kamu geluti. Dunia digitalmu saja. Nah, ini efek dari kecanduan media sosial. Baik, ini kita masih di masalah-masalah sehubungan dengan medsos. Makanya beliau menyebut engkau tidak dapat membangun kerajaan bernilai miliaran dolar seperti Facebook jika membuang-buang waktu setiap hari menggunakan layanan seperti Facebook. Jadi kalau kamu terlalu banyak main Facebook, ya jangan mimpi bisa membuat
perusahaan besar seperti Facebook. Ini sindiran ya buat kita. Kalau kita terlalu asik dengan gadget, ya jangan mimpi bisa memproduksi gadget sendiri. Waktu kita habis dolanan, main. Berarti memang harus ada puasanya, harus ada pengorbanannya, harus ada menahan dirinya. Rumusnya tadi, jangan hanya mengejar kesenangan sesaat, kejarlah kesuksesan yang jangka panjang. Kalau sekedar ngejar kesenangan sesaat hari ini sih simple. Tapi kalau kita hanya begitu, ya makom kita sampai besok-besok hanya konsumen yang akan sangat tergantung pada produsennya. Sampai kemarin kita gagapkan waktu, ayo kita boikot terus. Loh, ternyata Facebook, Apple itu dari sana. Gimana kita boikot juga? Janganlah, kita gagap mau boikot enggak siap. Kenapa? Ya kita sudah tergantung. Kita sudah kecanduan. Baik, kita lanjutkan. Yang masalah sudah ya, sekarang kita mulai tawaran beliau. Gimana sih digital minimalism itu? Hidup secara minimal di dunia digital. Lanjut. Nah, ada beberapa strategi. Ini kalau kita kelompokkan ya, uraian panjang di buku beliau. Yang pertama, malam hari ini sebenarnya tidak terlalu dalam tapi lebih praktis. Jadi banyak nanti analisis praktis beliau. Beliau di buku itu juga melakukan penelitian orang yang sedang melakukan digital minimalism. Yang pertama begini beliau, untuk mengurangi kecanduan tadi, hapus aplikasi medsos yang tidak diperlukan dari ponsel kita. Jadi setelah ini teman-teman kalau nanti pulang, cek ya di aplikasi apa saja yang dipakai atau yang tidak dipakai. Yang tidak dipakai mending dibuang saja. Pak, kalau besok ternyata perlu Pak, ya kalau perlu dimasukkan lagi. Daripada tidak ada gunanya di situ. Kadang yang ngasih notifikasi, ngasih peringatan yang hanya merepotkan kalian. Apalagi kalau terus tiba-tiba iklan yang keluar. Nah, jadi seleksi, nanti pilih, sisakan yang primer saja. Yang kedua, ini tips dari beliau ya, batasi akses kalau bisa dari komputer agar lebih sulit dijangkau. Misalnya begini, Pak, di HP saya hanya ada WhatsApp saja, Instagram, kemudian Facebook, kemudian ini adanya di laptop. Nah, kalau ada di laptop itu kan bukanya tidak bisa sembarangan. Yo, laptop lebih besar, gak mungkin kamu saku kemana-mana laptopmu. Bukanya lebih ribet. Jadi tidak sesimpel HP. Kalau ada di HP kan anytime kamu buka, bisa mendistraksi. Tapi kalau memang perlu ya dibuka di laptopnya, di komputer kita. Itu baru kita cek email yang masuk dan lain sebagainya. Itu dari laptop, PC. Kemudian nonaktifkan kalau ada feed yang rutin. Kadang-kadang ada kan itu feed berita. Tiap kali ada berita baru kita dikasih tahu. Tiap kali itu biasanya mendistraksi. Lagi santai apa, tiba-tiba ada berita apa, mengganggu kita. Jadi kalau bisa, kalau ada aktif itu, bagian notifikasi feed-feed itu kita nonaktifkan. Kemudian batasi. Kasih rumus sendiri teman-teman. Pak, saya masih Pak bermedsos, tapi saya batasi 1 hari 30 menit. Itu pun saya buka 2 kali, pagi 15 menit, sore 15 menit itu. Dan
beritahu teman-temanmu semua bahwa saya begitu cara main medsosnya. Jadi mohon maaf kalau ada yang urgent mendadak boleh phone, tapi kalau yang biasa-biasa ya boleh sih chat, tapi nanti saya bukanya sore sama pagi. Nah, ini mulai latihan biar tidak ketergantungan. Kemudian kalau HP-HP yang baru biasanya ada itu peringatan penggunaan yang terlalu lama. Kamu sudah menggunakan lebih lama 2 jam di minggu ini, kan ada HP yang peringatan begitu. HP-HP baru biasanya, yang lama mungkin masih tidak ada. Ini jangan jadi alasan beli lagi loh ya. Kalau ada gini terus kamu beli biasanya. Enggak, ya, kelihatannya ya asal nggak terlalu jadul biasanya ada itu. Peringatan limitnya. Kamu sudah menghabiskan sekian giga, kamu sudah sekian jam itu. Aktifkan itu terus atur secara lebih ketat. Ini latihan, wong namanya latihan ya poso, memang kan nggak bisa diumbar. Jadi dikurangi, tidak harus ditinggalkan sama sekali. Ya kita tahulah hari ini sulit kita meninggalkan medsos sama sekali. Yang kedua, ini juga nasihat dari beliau ya. Coba perbanyak aktivitas penyeimbang. Dunia kita porsinya sudah agak terlalu banyak digitalnya. Yuk kita seimbangkan dengan aktivitas-aktivitas yang lebih, apa lawannya digital itu? Analog ya, kayak TV itu. Ada analog, ada digital. Ya aktivitas konkret, nyata di luar dunia digital. Jadi hobimu apa? Coba dikembangkan. Pak, hobi saya ada di gadget semua. Ya nambahlah hobi apa gitu. Hobinya game, hobimu coba ditambah. Musik kah? Loh, saya main musik juga pakai HP, Pak. Nulis cerita kayak gambar kah? Gambar juga sekarang pakai tablet saya, Pak. Cobalah, terserahlah monggo, tapi kembangkan hobi yang lebih kreatif, jangan monoton itu saja. Beliau juga menyarankan gini, coba baca buku fisik. Membaca buku fisik itu lebih, apa ya, kalau bagi saya lebih estetik, lebih indah, lebih nyaman menurut saya dibandingkan buku digital. Mungkin ini selera ya, tapi tidak tahu, saya tetap lebih nyaman baca buku fisik. Saya kalau baca buku digital tidak tahan lama. Mungkin karena terangnya atau apanya, tapi tetap tidak tahan lama. Tapi kalau baca buku fisik, apalagi bukunya asik, itu bisa 1 hari 1 buku. Ya kalau bukunya asik ya, kalau bukunya bulet ya. Oke ya, itu ada masa saya menamatkan berjilid-jilid buku, tidak ada seminggu itu. Kopingho itu kalau sudah asik baca itu tidak bisa berhenti itu. Saya membayangkan bisa tidak ya kalian nulis buku filsafat seperti Kopingho itu, yang orang tidak bisa berhenti kalau sudah baca. Oh itu luar biasa sudah. Baik, ini salah satu cara sih. Jadi kata beliau coba bikin target baca ya, 1 buku 1 bulan. Cuma kalau pas baca jangan jejer HP. Biasanya kalah bukunya. Apalagi buku filsafat, apalagi ruwet, wah sudah tetap kalah sudah. Nyari momen yang nyaman di luar rumah apa di mana sambil pegang buku. HP-nya taruh di mana lah gitu. Kalau dibawa terus biasanya tetap kalah. Dibaca. Jadi menghabiskan waktu di alam, jalan-jalan, bersepeda, berkemah. Bikin keterampilan, berkebun, memasak itu. Oh, nanti yang putri-putri, Pak, saya masak juga rujukannya YouTube, Pak. Kalau tidak ada YouTube, tidak bisa masak saya. Ya wis monggo lah. Yang penting masaknya kan konkret, tidak hanya bikin video masak, tapi masak beneran. Coba latihan, pokoknya diperbanyak aktivitas konkret. Termasuk
hubungan sosial yang lebih dalam. Ayo kita bangun. Lebih banyak bergaul dengan teman. Coba deh sekali-sekali nulis surat untuk orang yang kita sayangi. Kalian yang sedang di kos-kosan, sekali-sekali kayak orang zaman dulu nulis surat untuk orang tuamu gitu. Biar orang tuamu kaget. Ada surat ini dari anakku di Jogja. Itu kan keren ya. Itu tiba-tiba ada surat. Isinya, Bapak jangan kaget, saya nulis surat. Semoga Bapak sehat-sehat. Bulan ini sudah habis loh uangnya. Tapi kan nyeni itu daripada kamu cuma pakai ya sekali-sekali ya budaya mana. Saya enggak tahu sekarang masih ada enggak ya kotak pos di pinggir-pinggir jalan itu. Masih dibuka enggak sama tukang posnya. Mungkin sudah enggak ada ya. Tapi itu unik, pada saatnya mungkin perlu juga. Boleh kalian bikin zona tanpa smartphone, no phone zone misalnya. Teman-teman yuk besok ngumpul yuk, tapi no phone zone. Boleh bawa HP tapi tidak boleh dibuka. Kecuali darurat, telepon yang penting. Tapi kalau sekedar ini ya, malam ini ya, itu tidak apa-apa. Sekali-sekali latihan begitu. Untuk melatih biar kita tidak ketergantungan. Kalau sedang ngobrol, apalagi dengan orang tua, sedang makan, itu ya pastikan gadgetnya tidak ikut ke meja makan. Kadang-kadang makan di meja makan bareng-bareng, masing-masing disanding oleh HP-nya, terus nengok HP-nya sendiri-sendiri. Kebersamaannya tidak dinikmati. Gadgetnya juga mestinya ya tidak terlalu fokus, wong sedang makan. Nikmatnya makan juga tidak ada di perhatian. Jadi kemanfaatannya hilang semua, eman-eman. Jadi kalau sudah kecanduan memang ninggal gadget sebentar saja, itu kan rasanya sudah kangennya luar biasa. Coba kalian mulai latihan ini ya. Yo, saya juga begitu, mungkin penting untuk latihan tidak terlalu tergantung dengan gadget. Baik, kita lanjutkan. Ini praktis. Ini tiap poin itu kalau di buku itu satu subbab ya. Apa sih yang harus dilakukan? Ini menarik tips beliau. Saya tidak yakin kalian bisa melakukan semuanya, tapi kalau bisa hebat. Yang pertama, tips dari beliau ya, ini prakteknya. Tinggalkan ponsel di rumah. Oh, ini sudah berat ya. Yang pertama sudah angkat tangan sudah. Jadi ya kayak tadi lah, kamu merasa Pak ini kan penting Pak, nanti kalau ada yang nelpon saya, kalau ada yang kamu merasa kayak orang sangat penting. Tinggalkan ponsel di rumah itu bukan berarti terus tidak pakai ponsel kan. Ya nanti kalau pas di rumah dibuka, kalau ada apa dibuka. Itu gunanya tinggalkan ponsel di rumah. Ini dalam konteks latihan ya, dalam konteks biar kita tidak kecanduan. Padahal hari ini kalau kita HP ketinggalan kan rasanya kayak tidak nyaman di mana saja, pingin segera pulang lihat HP. Apalagi kalau di rumah ada orang lain, ada orang tua, ada adik, itu nanti jangan-jangan HP saya dibuka-buka. Wah bahaya itu. Kamu khawatir mesti. Kalau berani, tinggalkan ponsel di rumah. Yang kedua, perbanyak jalan-jalan. Di lapangan maksudnya. Jadi jangan di kamar saja deh, coba ke lapangan. Paling tidak kalau kalian di luar rumah itu buka HP-nya kan tidak sebanyak kalau pas di rumah. Perbanyak aktivitas di luar. Jadi jalan-jalan yang agak jauh lah ya. Mungkin sekali-sekali nengok HP, tapi kan lebih banyak memperhatikan sekitar. Beda kalau dengan di rumah. Kamu di rumah rebahan terus tidak lepas dari layar. Yang ketiga, tips dari beliau, tulis surat untuk dirimu sendiri. Ini lebih unik lagi. Bikin semacam jurnal, ceritakan apa saja pengalamanmu sehari-hari. Dalam rangka evaluasi diri, dalam rangka memahami diri, juga menyibukkan diri dari hal-hal yang tidak penting. Hari ini saya mengalami ini. Ngaji tadi malam isinya ini, saya dapat pelajaran ini, tapi saya masih belum mampu melakukan ini. Tidak apa-apa, kamu tulis. Akan banyak keuntungannya.
Untuk bahan evaluasi juga mengenali dirimu, siapa tahu juga penting. Yang selanjutnya beliau punya tips, jangan mengklik like. Ini menarik ya. Kenapa sih tidak boleh mengklik like? Ini sebenarnya maksudnya beliau, orang ngeklik like, ngeklik jempol dan lain sebagainya, itu biasanya orang ingin berpartisipasi tapi pasif. Kalau memang ingin komen panjang lebar yang rasional, masuk akal, komen saja. Jangan sekedar like. Like itu kadang-kadang kita hanya basa-basi saja, mendistraksi orang lain, menipu orang lain. Tidak bagus karena teman kita jempoli, terus dia merasa hebat, padahal tidak hebat-hebat amat. Nah, kalau memang perlu dipuji, tunjukkan dengan kata-kata yang lebih panjang. Kamu bagus sekali bikin kalimatnya, kapan-kapan belajar ya. Itu mungkin lebih aktif. Tidak sekedar terlibat tapi pasif, kata beliau. Ini dalam rangka tadi loh, kita melakukan apa saja harus ada tujuannya. Kadang-kadang orang nge-like itu tidak ada tujuannya, iseng saja. Jempol atas atau jempol bawah itu banyak di antara kita yang iseng saja. Kita tidak pernah tanya, gunanya apa sih saya jempoli dia? Jangan-jangan dia malah lupa diri. Tak kasih jempol bawah itu ada efeknya enggak sih? Makanya beliau menyarankan, kalau bisa jangan klik like. Konsolidasikan pesan teks. Mau nulis apa saja, mau komen apa saja, pastikan ada gunanya dan bagus. Jangan asal. Kadang kita nulis pating peletot, isinya tidak jelas, orang bingung, kamu mungkin nulis opo panjang-panjang. Itu juga eman-eman. Pastikan setiap yang keluar dari jemari kita sesuatu yang memang berguna dan penting. Kalau bisa, tetapkan kayak dokter praktek itu. Jam sekian sampai jam sekian. Teman-teman yang ingin hubungi saya, nelpon saya jam sekian sampai jam sekian. Di luar itu, mohon maaf kalau pas nelpon saya tidak diangkat. Ini namanya kita punya jam resmi. Itu lebih mudah untuk kita ngatur, tidak terlena. Kemudian perbaiki atau buat sesuatu setiap minggunya. Ini maksudnya beliau lakukan banyak hal selain megang gadget. Bikin ini, bikin itu. Minggu ini saya ingin bikin tulisan tentang ini. Minggu ini saya ingin memperbaiki laptop saya. Minggu ini saya ingin modif motor saya. Minggu ini boleh. Lakukan sebanyak mungkin hal di luar kesibukanmu main gadget. Sebanyak mungkin. Saya ingin latihan bisa nyukur, Pak. Saya ingin latihan bisa nambal celana, Pak. Saya ingin lakukan itu. Biar kalian lebih meningkat terus. Skill, kemampuanmu juga kualitas dirimu. Jadwalkan untuk waktu luang yang berkualitas rendah. Maksudnya gini, rebahan yang hanya nyekrol saja boleh setiap minggu, hari ini dan ini saja, itu pun setengah jam misalnya. Dijadwalkan. Jadi yang iseng, yang tidak ada gunanya boleh lah, wong kita manusia kadang mungkin pengen yang santai-santai, jadwalkan saja itu. Yang nengok ke sana kemari yang tidak jelas tujuannya, misalnya 1 minggu saya batasi 1 jam. Cari circle yang sesuai. Kemudian komitmen dengan rencana yang sudah ditetapkan. Hapus media sosial yang tidak kita gunakan. Apalah itu. Pak, saya biasanya pakai WA, Pak. Tidak pernah pakai micet, Pak, misalnya. Ya buangin micetmu, tidak usah dipakai, sudah. Eman-eman kontaknya, Pak. Ya dihapus semua, wong ya, wong kamu tidak pernah pakai kok. Oke ya, terus kayak tadi, kalau memungkinkan kamu di komputer, tidak di gadget. Yang di gadget yang memang urgent saja, yang semua orang ngerti kamu selalu on di situ. Tapi yang kamu tidak pernah on atau onnya jarang-jarang, taruh di komputer saja. Terus beliau menyarankan gunakan media sosial seperti seorang profesional. Gunakan media yang lambat kalau memungkinkan. Kita hari ini kan opo-opo serba cepat, berita juga yang terbaru dan lain sebagainya. Coba yang lebih slow tapi lebih meyakinkan.
kurangi kesibukan kita dengan smartphone. Smartphone itu kan kayak gini, ini smartphone ini kan fasilitasnya banyak. Itu macam-macam, ada gamenya, ada videonya, ada streamingnya, ada itunya. Itu. Coba kita klasifikasi yang terpenting yang mana. Baik, terakhir. Nah, materi kita puasa medsos itu materi terakhir ini sebenarnya ya. Jadi istilah beliau digital detox. Kita sudah terlanjur terkontaminasi, kita sudah terlanjur kecanduan. Berarti kita harus melakukan detox, pembersihan. Ini yang beliau maksud digital declutter. 30 hari penertiban digital. Jadi strateginya 3. Yang pertama, define your technology rules. Definisikan aturanmu bermain teknologi. Bikin aturan tentang cara bermain teknologi. Kemudian take a 30-day break. Pause sebentar, 30 hari. Ini yang saya sebut, saya tidak tahu kalian mampu apa tidak. 30 hari off dulu, kecuali yang sangat penting. Kalau sudah reintroduce teknologi, kita kembalikan. Yang tadi sudah kita buang, kita kembalikan, tapi sekarang lebih fresh. Kita sudah tidak tergantung lagi. Itu sama seperti kalau dalam tasawuf itu, sufi uzlah dulu, menjauh dulu dari dunia. Untuk melepaskan keterikatan. Kalau sudah tidak terikat dengan dunia, balik lagi, ngajar lagi, berbaur dengan orang lain. Tapi sekarang sudah tidak terikat lagi, tidak tergoda lagi. Nah, ini sama dengan digital detox ini. Digital declutter. Yang dilakukan ini. Yang pertama ya, kalau kalian ini mengikuti ini, siapa tahu 30 hari kalian bisa, besok bulan Ramadan. Identifikasi teknologi yang akan kita hapus sementara. Temukan teknologi yang bukan bagian dari hal penting atau kebutuhan mendesak kita. Ini tidak penting, ini tidak urgent, itu kita buang. Apalagi yang sering menghabiskan waktu. Media sosial, game, aplikasi hiburan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang tidak kita buang, tetapkan batasan. Minimal pakainya 30 menit sehari. Minimal pakainya 15 menit sehari. Di waktu puasa, malam hari. Kalau waktu puasa, subuh sampai maghrib tidak saya buka. Bukanya setelah maghrib itu pun 30 menit misalnya. Ini yang tersisa di situ. Tapi yang tidak penting sudah di-uninstall, sudah dibuang. Setelah itu, habiskan 30 hari tanpa teknologi yang sudah dihapus tadi dan yang masih ada digunakan secara efektif. Sisa waktunya gunakan untuk hal lain yang lebih penting. Yang lebih berguna, bermanfaat. Membaca buku, mengembangkan hobi, sosialisasi, meditasi, zikir, wirid, tahajud, tadarus, dan lain sebagainya. Ada banyak yang bisa dilakukan. Apalagi bulan Ramadan. Oke, setelah 30 hari ditinjau kembali. Ini sudah 30 hari, apa yang harus saya kembalikan ke gadget saya? Jadi ditanyakan dulu, apakah yang mau saya kembalikan ini benar-benar meningkatkan kualitas hidup saya? Apa saya mampu menggunakannya secara lebih sehat dibandingkan dulu? Apa bisa saya mengatur agar tidak kecanduan lagi? Ini pertanyaan itu. Pastikan itu, kalau memang oke, boleh diinstal lagi. Plus jangan lupa aturannya. Gunakan medsos misalnya 30 menit sehari. Tidak buka medsos sebelum jam 9 pagi. Tidak buka medsos setelah jam 9 malam. Nah, ini rumus kalian yang menetapkan untuk dirimu.
Lakukan ini yang disebut detox digital. Biar kita lepas dari kecanduan, ketergantungan teknologi digital. Tetap pakai pada akhirnya, tapi sekarang tidak terikat lagi. Tidak ada itu pun masih bisa bahagia, masih bisa senang. Ada banyak aktivitas yang bisa kita lakukan. Nah, ini mungkin Ramadan besok ya bisa dipakai untuk strategi latihan detox digital ini. Mulai nanti tarawih hari pertama sambil menghapus, uninstall yang tidak penting kayak micet dan lain-lain tadi lo buangan dulu. 30 hari dengan aplikasi minimal di gadgetmu, itu pun dibatasi pemakaiannya, diperbanyak ngajinya, diperbanyak tajarusnya, ikut kajiannya. Bisa ada banyak yang penting bisa kalian lakukan. Hafalannya dikembalikan lagi. Dulu kalian hafal banyak, sekarang banyak lupanya. Kembalikan lagi bulan Ramadan besok. Idul Fitri boleh mempertimbangkan lagi. Kelihatannya saya bisa sudah 1 bulan tanpa itu. Perlu tidak saya kembalikan? Kalau perlu, mampu tidak saya mengendalikan diri tidak seperti dulu yang kecanduan? Kalau bisa masuk. Kalau masih belum, boleh dipending latihan lagi. Ini yang disebut steady digital declutter. Nah, ini syaratnya. Aplikasi yang akan kalian kembalikan, pastikan berkarakter 3 itu. Berhubungan dengan hal yang sangat bernilai untuk hidup kita. Tidak sekedar menyenangkan, tidak sekedar menguntungkan, tapi bernilai tinggi. Mungkin berhubungan dengan prinsip hidup, nilai hidup. Yang kedua, dia adalah cara terbaik. Kalau masih bisa diganti cara yang lain, ganti saja dengan cara yang lain, biar kita tidak tergantung. Dan yang ketiga, pastikan punya SOP, standar operasional prosedur. Rumus tadi loh, standar pemakaian. Kalau sudah punya ini, kembalikan yang tadi di uninstall, dikembalikan lagi. Untuk menghilangkan kecanduan kita. Baik, itu ya. Semoga teman-teman bisa mulai mempraktekkan ini besok. Makanya saya taruh akhir ini biar ingat nanti Ramadan kita latihan lah. Masuk kita kalah terus. Sekali-sekali kita yang mengendalikan. Bukan kita yang dikendalikan. Bukan berarti tidak penting-penting, tapi kitalah yang harus jadi penanggung jawabnya. Kita pengemudinya, bukan kita yang dikemudikan.